Mengapa kita mengucap syukur? Ya tentu karena begitu banyak penyertaan Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan, dan begitu besar kuasa Tuhan yang kita alami. Nah saudara-saudara, bagaimana ketika kita ditantang mengucap syukur di tengah pergumulan? Mengucap syukur tentu bukan perkara yang mudah. Ketika tantangan, ketika pergumulan melanda kehidupan kita, mengucap syukur bukanlah perkara yang gampang. Ketika masalah datang menjepit, ketika masalah menindas kehidupan, dan ketika masalah seakan-akan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dirasakan oleh Nabi Habakuk dalam pembacaan kita pada saat ini. Habakuk mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita, Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi aku akan berada di dalam penindasan? Habakuk bertanya, berapa lama lagi penindasan yang saya akan terima? Kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Habakuk, Nabi Habakuk sedang bergumul tentang segala kejahatan yang terjadi atau yang sedang dialami oleh bangsanya, di mana mereka akan menderita di bawah tangan bangsa penindas, yaitu orang-orang Kasdim yang adalah bangsa kafir yang menindas bangsa pilihan Allah pada saat itu, sehingga Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan tentang berapa lama lagi ia akan bergumul. Nah saudara-saudara yang kekasih, relasi yang kuat antara kehendak Allah menempatkan Habakuk sebagai seorang yang tampak putus asa. Cara pandang Habakuk tidak terpisahkan dengan persoalan yang begitu berat yang dia alami. Cara pandang Nabi Habakuk ternyata berbeda dengan cara pandang yang Allah berikan kepadanya. Nabi Habakuk sedang begitu terpukul dengan apa yang ia alami. Namun Tuhan selalu hadir dalam hidupnya memberikan solusi. Nah saudara-saudara yang kekasih, kekuatan pergumulan yang pernah kita alami sering mengubah cara pandang kita. Kita seolah-olah tidak mampu untuk mengatasi sebuah pergumulan. Sering kita seolah-olah kabur dan tidak fokus, tetapi relasi yang kuat dengan Tuhan seakan memiliki cara pandang yang baru. Saudara-saudara, alasan mengapa kita harus selalu bersyukur sesungguhnya bukanlah hal yang sederhana, sebab ketika kita bersyukur hanya dilakukan dalam keadaan yang baik, maka makna bersyukur akan berkurang. Karena bersyukur dilakukan bukan pada saat kita baik-baik saja, tetapi bersyukur juga dilakukan pada saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Nah saudara-saudara yang kekasih, Nabi Habakuk sangat bergumul, bukan sekedar biar dialog dengan Allah meminta jalan keluar, tetapi sejatinya Nabi Habakuk dengan jujur di hadapan Allah, dengan terbuka di hadapan Allah, menyerahkan sepenuhnya pendapat dan kehendak Allah
yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, hubungan yang demikian hanya muncul dari sebuah komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Tidak mungkin kita akan berani jujur di hadapan Allah, tidak mungkin kita akan berani curhat di hadapan Allah kalau kita tidak akrab di hadapan Allah. Itulah sebabnya Nabi Habakuk muncul di hadapan Allah dengan penuh keluh kesah karena ia akrab dengan Tuhan. Habakuk tidak berbasa-basi dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu tulus kepada Tuhan. Saudara-saudara, alasan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah adalah kita memahami bahwa Allah mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Ketika persoalan dan pergumulan melanda hidup kita, Allah tahu apa yang harus dilakukan, sekalipun hal itu tidak mudah dan terkadang tidak kita mengerti. Selalu menginginkan yang instan. Kita selalu menginginkan yang instan tanpa butuh suatu proses. Padahal tanpa kita sadari, Tuhan tidak pernah mengalami kegagalan mengenal siapa kita. Tetapi sebaliknya, kita diajak untuk berhasil mengenal siapakah Allah itu. Di samping itu, segala keadaan yang buruk dan menekan tidak saja persoalan pribadi menjadi kolektif dalam keluarga. Setiap anggota keluarga yang mengalami pergumulan bukanlah pergumulan diri sendiri, tetapi pergumulan keluarga. Untuk itu, jagalah hubungan baik dengan Allah, baik pribadi, keluarga, bahkan jemaat dimanapun tempat kita berada. Karena semakin kita mengusahakan untuk dekat dengan Tuhan, maka kualitas